keluarga Tionghoa kan umumnya pikirannya adalah gimana cari sekolah yang paling dekat dan paling murah, nggak usah bayar ongkos kan. Saya kan anak orang ya, tapi bukan orang Kristen, bukan dari keluarga Kristen gitu kan. Nggak berani deketin Lydia. Lydia itu anak high profile di gereja, anak penatua gitu kan. Salah satu yang cukup memukul saya adalah waktu saya pengen kuliah, selesai dari SMA, papa saya bilang begini, lu nggak usah kuliah, nggak ada duit. Wah, saya marah sih sama papa. Pas mau berangkat kerja di bulan Oktober ke BCA, rem depan putus. Saya nabrak bus. Lukanya kecil banget, cuma di ujung kelingking. Ya, tapi kelingkingnya udah mau putus. Aduh. Apa kabar GMCC berdampak? Hari ini kita ada narasumber dan saya kedatangan tamu yang spesial dan kisahnya cukup menarik karena beliau adalah seorang hamba Tuhan sekaligus pencipta lagu. Wow! Dan yang menarik lagi, beliau juga adalah sebagai wakil ketua dari Yayasan Sekolah STTRI. So, kita akan perkenalkan siapa dia? Ini dia. Halo Pak Budi. Halo Bu Nelly. Apa kabar? Baik. Thank you ya Pak. Sama-sama, udah dikasih kesempatan. Saya seneng loh dapat tamu dan bisa berbagi di sini. Boleh nggak ya kenalan lah ya sedikit ya. Ya Pak, silakan Pak. Mau di mana? Iya, siap. Saya Budianto Lim, asli Betawi ya, orang Kemayoran. Kedengeran ya. Jadi lahir dan besar di Jakarta ya, daerah sini lah mainannya nih, Pasar Baru dan sebagainya, Krekot gitu ya. Dan saya juga sempat sembahyang di agama Nichiren Shoshu Indonesia 1,5 tahun. Wow. Dan tapi ya Tuhan Yesus tangkap dan kemudian somehow pertobatkan saya, bahkan kemudian ya panggil saya menjadi pelayannya. Dan moto hidup saya sejak di dalam perjalanan bersama Kristus itu worship God, inspire people to worship Him, and be forgotten. Bagaimana Pak Budi akhirnya ketemu Tuhan tuh gimana ya? Boleh nggak cerita dikit? Sangat istilahnya tuh sangat realistik sekali. Pokoknya ya kita keluarga Tionghoa kan umumnya pikirannya adalah gimana cari sekolah yang paling dekat dan paling murah, nggak usah bayar ongkos kan. Okay. Akhirnya karena tinggal di Kepu, cari sekolah yang paling dekat jalan kaki ya Saint John. Itu sekolah di bawah GKI Bungur. Jadi ya saya mulai diperkenalkan mengenai kekristenan dan sebagainya ya dari sekolahan sih. Gitu, seperti itu. Jadi ya dari ketangkepnya situ. Di sekolah ya? Well, yes and no. Karena di sekolah itu ya saya nggak terlalu perhatiin karena kan dipaksa ke gereja sama sekolahan, catetin pengkhotbah, terus mintain tanda tangan dan sebagainya. Kayaknya masih denger ya, familiar ya. Sekarang juga masih ada loh Pak. Iya masih betul. Ya, Kadang-kadang saya yang dimintain tanda tangan sekarang, gitu kan. Ya, jadi setelah itu ya karena dipaksa ke gereja ya pelan-pelan ya ikut-ikutan lah di gereja lah. Sampai satu momen waktu SMA ya betul-betul ditangkap sama Tuhan di GKI Bungur. Wow, oke. Itu kisah yang lain ya. Tapi hari ini sebenarnya soalnya saya tertarik dengan kisahnya posisi terus ada satu background yang menurut saya itu lahir dari antara bakat tapi juga kayaknya baru ketemunya udah belakang-belakangan gitu. Jadi itu menarik buat saya ya. Pak, soalnya saya ngelihat Pak Budi ini produktif banget menciptakan lagu. Sementara ya memang Pak Budi ini seorang hamba Tuhan kan basicnya. Tapi justru setelah itu baru melahirkan banyak karya-karya lagu ya, benar ya? Gimana ceritanya? Iya, thank you. Memang ini satu cerita yang juga boleh dikatakan ini di luar dugaan saya sih sebenarnya. Jadi puji Tuhan banget ada kesempatan dan kepercayaan menerima. Ya jadi saya pakai istilah menerima lirik yang saya percaya ini Tuhan yang kasih. Karena saya minta. Jadi awalnya mulainya begini loh. Memang saat ini ada kurang lebih 50-an lagu. Ya, tapi lagu pertama itu yang saya minta karena waktu itu tuh lagi pengen pergantian tahun antara 2021 ke 2022. Persis 31 Desember. Ya, jadi 31 Desember kita semua kan kagak bisa ngapa-ngapain kan? Dan biasanya gereja kalau tahun baru kan ada kebaktian tahun baru kan? Betul. Tapi itu masih di tengah pandemi. Kemudian somehow lagi pengen tidur lewatin malam tahun baru. Saya mikir gimana caranya tetap bersyukur ya memasuki tahun 2022. Kemudian saya coba searching lagu-lagu tahun baru, maksudnya menyambut tahun baru, bersyukur dan sebagainya, tapi bahasa Indonesia ya. Nah saya nggak tahu kenapa tuh.
Ya mungkin karena jangannya perbendaharaan saya kurang banyak juga kali ya. Bisa jadi ada sesuatu yang kayaknya diinginkan tapi nggak ketemu di lagu-lagu orang lain ya. Betul, Oke. betul. Memang ada lagu dari bahasa Inggris, himne-himne zaman dulu, tapi diterjemahin. Oke. Jadi kata-katanya kayaknya kurang pas aja gitu loh. Nah kemudian saya gergetan itu saya bilang ke istri saya, Lydia, kok susah amat ya cari lagu untuk bersyukur, untuk tetap mengatakan bahwa kita beriman masuk ke tahun yang baru, meskipun pandemi, Iya. gitu kan. Tapi nggak ketemu. Terus istri saya bilang begini, lu bikin aja sendiri. Dalam hati saya, lu nggak salah, lu emangnya siapa gue bikin lirik lagu gitu kan, nekat kali gitu kan. Tapi somehow dorongan itu tuh memicu saya, Kuat. ya memicu pada momen itu, dan saya berkata, iya juga ya, kenapa nggak coba ya. Cuma kan saya bingung mulai dari mana gitu kan. Nah di dalam kebingungan, kegelisahan, semuanya campur aduk, tapi juga ada kerinduan besar kan. Ya udah saya tanya sama Tuhan dah, di sambil tiduran tuh ya, sambil tiduran saya tanya, Tuhan boleh gak kasih lirik untuk nyambut tahun baru? Oh mintanya begitu ya? Ya, dengan simple, benar-benar kayak anak kecil lah, gitu kan. Karena memang pengen banget ada satu pujian yang bisa di mulut saya, udah gitu bisa dinyanyiin sama teman-teman anak-anak Tuhan lainnya. Jadi dengan simple saya tanya seperti itu, kemudian saya buka ada HP saya, kan sambil tiduran begini kan. Saya mengimani ini kelihatannya si Roh Kudus yang arahin saya. Ngomongnya begini, mulai aja dengan puji Tuhan buat tahun baru. Saya ketik tuh, puji Tuhan buat tahun baru. Udah gitu, nah setelah itu semua mengalir. Liriknya tuh langsung. Yes, jadi begitu saya muncul karena Roh Kudus berikan puji Tuhan buat tahun baru, kemudian seperti ada yang nudge gitu, yang senggol. Kenapa kamu puji Tuhan buat tahun baru? Langsung keluar, sebab Ia Tuhan atas waktu. Wow. Liriknya kayak gimana coba? Ya, jadi itu luar biasa karena buat saya ini benar-benar karena gini loh, saya bukan seorang lirisis ya. Jadi saya bukan pencipta lagu. Bukan pencipta lagu gitu loh, apalagi artis gitu. Jadi puji Tuhan buat tahun baru, lalu sebab Ia Tuhan atas waktu, yang lalu bukan kebetulan, yang baru buka kesempatan. Wow. Makanya sewaktu ketik, lumayan juga nih, gitu kan. Terus setelah ini, terus abis ini apa nih? Nah udah biasa lah, kita kan memang udah lama juga berkecimpung di nyanyian dan sebagainya. Biasanya kan ada referen bagus gitu kan. Nih ngomong referennya apa ya? Muncul, tuntunlah hidup kami, tapaki tahun baru, kuduskan semua aksi, jalani hidup baru. Saya shock banget begitu. Itu jadi Puitis ya. banget ya. Iya makanya. Tapi di dalam proses dapat satu bagian itu, saya menyadari bahwa saya pengen juga ya nyanyi langsung kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang memberikan lirik ini gitu loh. Iya. Bait 2, bait 3 muncul. Wow. Nah itu kan baru lirik tuh, bait 1, bait 2, bait 3. Terus gimana munculin terus musiknya? Ayo lo. Begitu muncul 3 bait itu Iya. kan, dalam hati saya, ini gue kasih Lydia apa kagak ya? Karena dia udah mau tidur kan, gitu kan. Terus saya bilang ke Lydia, coba dong lihat dong, baca dong, kira-kira gimana menurut lu gitu kan. Terus dia lihat tuh sambil udah pengen tidur, udah setengah mau tidur kan. Dia lihat, dia baca, terus dia komen begini, ini jumlah suku kata tiap baris sama loh, ini bisa jadi lagu. Oh iya, saya langsung kaget. Udah gitu dia jadi kagak tidur kan. Dia iseng-iseng, dia baca, dia ini keluar tuh lagu. 31 Desember 2021. Dia langsung nyanyiin. Karena kan melodi itu buat seorang pemusik kan bisa kebayang di kepala ya. Dari do, re, mi itu turun naiknya kayak apa dia bisa kebayang. Dia langsung ketik notnya, dia langsung nyanyiin. Gitu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Nah ini interestingnya. Soalnya sampai 50 berarti kalau 2021 di akhir berarti kita anggapnya 2022 lah ya. Benar-benar baru 2 tahun ini loh. Dan itu langsung kok kayaknya ngebut banget gitu ya. Satu keluar dan baru rilis di 2022. Berarti sampai dengan 2024 ada 50 lagu, itu susah loh Pak. Iya. Ya jujur saya juga nggak tahu jawabannya nih Bu Nelly. Karena terus terang memang lagu-lagu itu paling banyak muncul di 2022-2023 akhir ya. Jadi saya nggak bisa ceritain semuanya, tetapi somehow ketika lagu pertama jadi, pertama kali digunakan adalah di syukuran rumah adik saya di PIK. Jadi saya perkenalkan sama Lydia lagu itu ke keluarga kami
pas dia syukuran rumah baru. Jadi nyanyiin puji Tuhan buat rumah baru. Nah setelah itu ya saya merasa bahwa oh Tuhan bisa kasih kayak begitu ya. Kemudian ya ada kerinduan-kerinduan muncul. Karena kan kami juga ngajar ibadah di STT Reform Indonesia. Kerinduan itu dengan natural mendorong kami apalagi yang bisa diciptakan, nyanyian-nyanyian, tapi yang betul-betul fokus eksplisit kepada Allah yang kita sembah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Nah itu pelan-pelan keluar satu demi satu sih. Kami pakai nama Coram Deo Worship Oke. Center and Studies. Oke. Sebenarnya ini bukan nama band, tapi nama sebuah pelayanan pengabdian masyarakat dari STT Reform Indonesia. Oh. Jadi Coram Deo itu artinya adalah kami rindu melakukan segala sesuatu seperti di hadapan wajah Allah, Oke. di hadapan hadirat Allah. Jadi itu nama pelayanan lah. Jadi bukan nama band karena kami Timnya nggak beda-beda punya berarti ini. Timnya beda-beda betul. Oke, oh Dan tapi betul. nama itu memang ada buat kayak komunitas musiknya Iya, Oke, betul. oke. Udah dirilis, berarti udah bisa didengerin di mana Pak? Kami rilis jadi bisa didengerin di Spotify, Langit Musik, Oke. Deezer, iTunes ya. Dan biasanya search-nya itu adalah Coram Deo WCS. Oke. Dan itu akan keluar 3 album itu. Oke, ini menarik ya. Berarti kan munculnya dari Pak Budi. Terus tiba-tiba karena Ibu Lydia ini jadi artinya canggih nih ya di musik ya. Iya, Dan langsung iya. keluar nada gitu ya. Iya, Ini betul. pasangan yang klop gitu ya Pak. Yes, Jadi yes. saya pengen tahu gitu ya. Berarti kan hubungannya Pak Budi sama Bu Lydia ini cukup menarik ya. Karena saya juga pernah dengar gitu kisahnya bagaimana ketemu dengan Bu Lydia. Boleh cerita dikit nggak? Oh, Sampai akhirnya oke, segitu oke. langsung klop gitu ya. Oke. Karena ada perjuangan yang saya ada dengar juga nih, agak menyimpang dikit ya, tapi kayaknya butuh tahu deh ini ya. Ya Bu, ya Pak, ya boleh ya Pak ya sedikit ya Pak. Memang Oke. Bu Nelly memang podcaster sejati nih dari musik beralih ke relasi nih. Iya karena kan nggak mudah ya pasangan suami istri itu apa ya bisa dilihat kalau dengan apa yang dikeluarkan atau ada Iya, buahnya itu kayak buahnya iya, Pak iya. Budi ini kelihatan jelas dari karya Cipta Lagu dan itu baru lahir di 2021 dan baru rilis di 2022. So ini buah yang menurut saya seperjalanan pernikahan itu yang ini nih, Iya, gitu. iya, iya. Kekompakannya kelihatan Iya, iya, Pak. Boleh nice, nggak Pak nice. Iya, cerita? iya, iya. Karena Thank you, saya ada thank you. dengar nih ada kisah bagaimana Pak Budi bertemu dengan pasangan yaitu Ibu Lydia. Wah, ini dengar dari siapa ini? Pak Budi sendiri suka keceplosan kalau lagi ngajar. Ya jadi memang saya berani mengatakan kami Oke. berdua lumayan ngeklik lah ya. Bukan Saya lumayan sih, saya nggak berani kalau mengatakan sampai- sangat ngeklik. Oh, oke. Nanti kalau ada yang salah nanti pulang saya Bu Lydia ingat ya Bu. ya jadi relasi kami memang ngeklik. Oke. Tapi ini kan tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek ya. Kami itu menikah sudah lebih dari 25 tahun. Pacaran 7 tahun. Jadi total udah lebih dari 30 tahun. Sejak kami SMA dan sama-sama pelayanan di remaja di GKI Bungur. Oke. Dan udah gitu pertemuan pelayanan sama-sama itu ya di urusan nyanyi, paduan suara. Dua-duanya anggota paduan suara pada saat remaja dan kemudian pada saat itu kami juga punya kesempatan untuk keliling Jawa. Dibawa sama pelatih paduan suara ke gereja-gereja. Oh. Untuk bisa menyampaikan firman Tuhan lewat nyanyian. Oke. Jadi persinggungan awal itu di sana gitu Oke. loh. Cuma memang ya saya kan anak orang ya, tapi bukan orang Kristen, bukan dari keluarga Kristen gitu kan. Oke. Nggak berani deketin Lydia. Lydia itu anak high profile di gereja. Oh, ya? Anak penatua gitu kan. Oh, serem Udah gitu 5 saudara, 5-5-nya bisa main musik. Wah nggak berani saya deket-deket. Tapi awalnya dari paduan suara sih. Tapi ada suka. Well, Suka tapi takut kan? Suka tapi takut ya. Itu ceritanya lebih panjang lagi Bu Nelly. Bu Lydia nggak denger kecuali dia denger atau buka podcast ini. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya jadi rasa suka itu muncul pada saat saya lagi ada di bawah sih. Jadi saya ada di bawah dan saya habis diputusin pacar yang sebelumnya. Oke. Dan kemudian Lydia itu telepon saya karena pacar saya sebelumnya adalah sepupunya dia. Oh. Jadi sepupunya telepon Lydia, lu teleponin tuh si Budi tuh lagi down dan sebagainya. Dia teleponin dan kemudian dia mencoba menghibur lah, intinya seperti itu.
Nah dari situ saya mulai ada ketertarikan, kok nih orang nekat amat ya telepon gue. Kita jarang ngomong, cuma pelayanan sama-sama, cuma nggak sempat ada interaksi yang intensif. Oke. Kok dia mau ya telepon saya, menghibur saya. Nah setelah udah diputusin kan, kemudian saya coba pengen kenal lebih jauh lah seperti itu. Nah dari situ mulailah bertumbuh lah bahwa kesukaan itu pelan-pelan gitu loh. Nah begitu udah suka, udah gitu kemudian saya ajak dating lah gitu kan. Asik. Dan Memberanikan diri iya, ya. memberanikan Walaupun diri, ngeper ya. betul. Ini anak penatua nih. Iya betul. Udah gitu ini mau. Oke. Pertama kali itu diajak ke Dufan mau. Dufan, seru kan Pak waktu anak muda ya Pak? Iya gitu loh. Jadi dia mau. Ya dari situ terus bertumbuh lah. Oke. Tapi setelah setengah tahun jalan pacaran, dia bilang, gue pengen sekolah Alkitab di Singapore Bible College. Saya, what? Jadi gue bakal ditinggal nih gitu kan. Ya udah akhirnya dia sekolah, tapi ya puji Tuhan karena waktu itu kan bisa pulang setengah tahun sekali. Jadi LDR lah seperti itu. Berarti totally maksudnya tidak ada penolakan sama sekali dari Bu Lydia? Penolakan dari Ibu Lydia sih enggak ya, dari orang tuanya. Oh iya? Oke. Kan saya bukan hamba Tuhan. Oke. Bukan Gimana, Pak? bukan penginjil kan. Oke. Sedangkan Lydia waktu itu setelah lulus kan langsung jadi penginjil seperti itu. Gimana reaksi dari keluarganya Ibu Lydia? Sebenarnya simple sih. Sebaiknya menikah sama yang penginjil juga. Oke. Apalagi kamu udah sekolah di Singapura, dapetin kayak orang Singapura. Jangan orang Jakarta gitu loh. Lalu gimana Pak Budi memperjuangkan? Wah, waktu itu ya saya bilang pokoknya saya nggak mau putus sama kamu, gitu kan. Ya intinya saya berusaha menghidupi apa arti kasih yang saya mengerti berdasarkan ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan dan sebagainya lah. Sesuai dengan Alkitab lah ya. Iya, bahwa ya lu mengasihi, lu berkorban lah. Dan ya, salah satu yang saya merasa saya memperjuangkan itu adalah waktu Lydia lewatin recital di Singapore Bible College tahun 95. Oke. 96 dia lulus, jadi ini senior recital. Jadi saya ngumpulin duit untuk bisa ke Singapura pertama kali. Oke. Dan itu ya pertama kali ya lewati Batam, naik ferry dan sebagainya kan. Udah gitu dulu kan ada fiskal ya. Iya. Ngumpulin duit, akhirnya nyampe juga Singapura. Nah, buat saya itu adalah sebuah tindakan di mana saya berusaha untuk Berjuang. nunjukin gitu loh bahwa gue serius loh sama lu, dan supaya orang tua juga melihat bahwa saya nggak main-main kok. Dan saya ngerti apa arti mempertanggungjawabkan relasi ini. Jadi Oke. seperti itu sih. Ya memang orang tua saya sempat nanya, maksudnya tuh kerja apa sih kerja di gereja? Gitu loh. Ya saya bilangin ya kerja ngurusin musik. Karena kan kalau saya pakai istilah penginjil mungkin orang tua saya juga nggak gitu nangkep ya. Gitu. Intinya ngurusin musik di gereja udah gitu aja. Ya udah itu pilihan lu ya udah gitu. Aman semuanya ya di Iya, situ ya. aman. Sebenarnya cita-citanya Pak Budi jadinya apa? Cita-cita saya. Ini Cita-cita saya tuh ya kebanyakan orang-orang latar belakang Tionghoa ya mau jadi orang kaya. Oke. Itu ngomongnya secara umum banget kan. Tapi sementara saya berjalan jadi Kristen dan perlahan-lahan saya diarahkan sebenarnya punya cita-cita pengen jadi arsitek sih. Oke. Pengen jadi arsitek, dan saya juga diinspirasi sama cicinya Lydia. Ya Oh. memang adalah seorang arsitek. Oke. Sekolah di Trisakti kan. Cuma ya itu ya nggak bisa lah karena kan nggak ada duit buat kuliah ya, seperti itu sih. Salah satu yang cukup memukul saya adalah waktu saya pengen kuliah selesai dari SMA, papa saya bilang begini, lu nggak usah kuliah, nggak ada duit. Wah itu saya kepukul sekali sih. Karena kan saya tahu pada zaman itu kan tahun 90-an ya. Dan kita kan anak-anak muda kan dibilang lu mesti punya S1 minimal, seperti itu kan. Nah waktu papa bilang nggak ada duit nggak usah kuliah, wah saya marah sih sama papa. Seperti itu. Tapi karena saya pengen banget kuliah, ya saya ajak mama saya, siapa yang bisa dipinjemin duit? Cari saudara yang bisa dipinjemin. Jadi ya udah ya pasang muka tembok gitu kan, ya ajak si mama, ya bersyukur mama saya juga ya udah demi anak lah ya, gitu kan. Diajakin ke paman saya, pinjem duit untuk bayar uang kuliah masuk BINUS. Masuk 93 keluar 97 4 tahun lah. Dan itu benar-benar dibantu sama paman. Uang pangkalnya doang.
Nah, ngutang bukan dibantu lo, ngutang. berarti harus bayar Harus kan? bayar. Lalu bulanannya bagaimana tuh pas perjalanannya coba? Iya, bersyukur banget ya Tuhan sedikit memberikan saya otak agak encer sedikit ya, bisa ngelesin orang matematika, fisika dan sebagainya. Jadi ya udah uang semesteran ya dari kerja les-lesan. Les-lesan. Iya. Dan akhirnya bisa lunas. Bisa lunas, Dan bisa bisa selesai lulus. kuliah. Nah, selesai kuliah itu apa Pak yang dikerjakan? Sebelum apakah memang udah langsung di gereja sambil berjalan dengan karena Oh. beriringan dengan perjalanan pacaran, ataukah memang Pak Budi ini memang punya target mau kerja dulu, tapi ini pelayanan ini bukan yang sesuatu yang full time gitu, atau ada hal di seperjalanan itu gimana Pak Oke. ceritanya? Well, jujur saya nggak pernah punya kepikiran untuk pelayanan full time sebagai hamba Tuhan ya, hamba Tuhan full time ya. Karena begitu udah mau selesai kuliah, saya langsung cari kerjaan kan. Oke. Nah pas waktu itu buka lowongan di BCA. Oke. Jadi saya masukin lamaran, interview sampai 5 kali dan sebagainya. Puji Tuhan masuk BCA. Oh. Jadi saya di BCA sejak lulus sampai kurang lebih 5,5 tahun lah di BCA Sudirman, kantor pusat. Ngurusin duit orang Ngitung duit orang, ngurusin duit orang. di bagian ATM. Tapi kan hasilnya bisa membayar hutang. Well, boleh dibilang begitulah. Oke. Iya, Jadi iya, perjalanannya itu sebenarnya tidak ada bermaksud untuk full time sebagai Enggak. hamba Tuhan ya. Bahkan Enggak. mungkin nggak ada bayangan ya untuk jadi pendeta. Nggak Atau ada. memang karena begini, karena naksirnya sama anak penatua, kayaknya end up-nya nih bakalan jadi pendeta nih. Ada nggak kepikiran begitu? Ada, Bu Nelly. Jadi ini menarik ya, karena saya memang pada saat saya sense kayaknya Tuhan panggil saya nih untuk full time. Dan itu terjadi paling intensif adalah waktu saya di BCA. Jadi saya kerja tapi gelisah terus. Oke. Kerjaan saya baik, prestasi saya oke. Saya dikasih naik gaji 60%, itu besar sekali, Wow, gitu oke. kan. Jadi, tapi gelisahnya itu nggak bisa hilang. Nah, salah satu kegelisahan adalah karena saya merasa kayaknya Tuhan panggil saya untuk pelayanan full time. Tapi kegelisahan lainnya adalah, ngapain gue pelayanan full time? Nanti dibilang ikut istri lagi. Karena istri sudah penginjil kan. Jadi saya kayak berantem di dalam. Gitu Ada loh. ego. Iya. Ada gengsi. Udah gitu ada komponen ketiga. Saya sudah punya konsep, saya ini bisa pelayanan dengan saya kerja di BCA. Oke. Jadi ya itu berkecamuk tuh 3 itu. Tetapi yang satu ini, benih panggilan dari Tuhan itu kok gak hilang-hilang. Itu yang bikin saya makin gelisah. Terus gimana sampai akhirnya? Iya, jadi di dalam segala kegelisahan itu saya kan tetap kekeh, saya nggak mau Tuhan. Biar saya yang support istri saya sebagai full timer seperti itu kan. Tapi ada beberapa kejadian, khususnya spesifik 3 kejadian yang somehow Tuhan itu tuh kayak kasih dalam tanda petik ya pendisiplinan supaya saya belajar taat. Yang pertama itu saya kena sakit tipes. Saya harus terbaring kurang lebih 3 minggu gitu kan. Udah gitu ada beberapa orang yang datang kunjungin dari gereja, teman-teman gereja yang nanya, jangan-jangan lu dipanggil jadi hamba Tuhan full time. Oh, saya shock gitu kan. Tapi saya nggak terlalu pusingin sih. Namanya orang ngomong ya ngomong-ngomong aja gitu kan. Tapi itu somehow nggak totally hilang. Jadi setelah tipes beres, kemudian saya kembali kerja, terus motor saya hilang. Motor saya hilang di pastori gereja. Jadi pulang dari kerjaan, dari BCA, dari Sudirman, kemudian mandi sebentar, pengen ikut kebaktian doa. Begitu turun, nggak ada tuh motor. Itu pada motor yang dalam tanda petik harta pertama yang saya bisa beli sendiri. Gitu pakai gaji kerjaan kan. Begitu motor hilang, gereja ganti itu motor. Begitu berapa lama dipakai, pas mau berangkat kerja di bulan Oktober ke BCA, rem cakram, rem depan putus. Saya nabrak bus. Oh, Nabrak bus, jatuh, langsung bawa ke rumah sakit Jakarta. Dari situ istirahat 6 minggu, padahal lukanya kecil banget, cuma di ujung kelingking. Ya, tapi kelingkingnya udah mau putus. Aduh. Gitu kan. Tapi mesti operasi 2 kali. Nah, di dalam masa 6 minggu itu ada 3 orang yang nanya saya lagi. Jadi ada satu penatua sinse ya, jemaat gereja nanya, Pak Budi jangan-jangan dipanggil jadi hamba Tuhan full time gitu kan. Saya syok, ini kok sinse kok bisa nanya begini, kenapa gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gembala gereja datang kunjungin dan nanya hal yang sama. Tapi yang tidak saya duga yang terakhir.
Jadi pada saat saya sudah bisa pakai tongkat ke kantor, saya minta tolong adik saya yang nomor 2 laki-laki untuk nganter saya ke kantor. Nah di mobil waktu dia anterin, dia nanya begini, lu dipanggil jadi pendeta kali lu? Saya syok. Karena saya sama adik saya nomor 2 itu jarang sekali ngomongin urusan kerohanian. Oke. Nah pas dia nanya begitu, itu nancep. Ini kita nggak ngomongin urusan spiritual, ke gereja, pelayanan, tapi kok dia tiba-tiba nanya begini. Nah itu stays dan itu bikin tambah gelisah. Oke. Nah di dalam kegelisahan itu saya tanya Tuhan terus kan, Tuhan bener apa kagak nih? Ini cuma emosi doang atau bukan? Seperti itu. Dan saya nekat di dalam proses susah dan sebagainya, gelisah nggak hilang-hilang. Saya nanya, Tuhan, kamu kan bicara lewat mimpi. Kalau memang ini benar dari kamu, kasih mimpi dong. Malam itu saya minta, malam itu saya ngimpi. Jadi mimpinya adalah saya lagi duduk di tangga, lagi ngobrol berdua, tapi siluet ya, hitam. Lagi ngobrol mengenai Injil, dari belakang sebelah kiri saya ada yang nunjuk, Budi kamu dipanggil jadi hamba Tuhan full time. Pagi-pagi saya bangun, saya keringetan, saya ceritain ke istri, gitu kan. Istri saya mah dengan santai aja, makanya taat aja. Tapi kemudian saya mengatakan, ini gara-gara kita semalam ngomongin ginian nih. Ini mimpi itu kan bunga tidur gitu kan. Ini pasti psikologis banget nih. Jadi saya mengeraskan hati lagi sih seperti itu. Karena memang pada dasarnya nggak mau kan. Gitu loh. Tapi yang terakhir banget adalah waktu ada acara seminar pembinaan iman Kristen yang dilakukan oleh GRII. Dan biasanya 3 hari. Di hari terakhir selalu ada Q&A. Nah, saya datang sama Lydia dan satu teman paduan suara namanya Calvin. Saya masih ingat sampai sekarang. Oke. Dan saya sudah bertekad di dalam hati, gua nggak akan nanya-nanya dah mengenai bagaimana tanda kalau Tuhan beneran panggil gitu kan. Betul loh, kagak ada yang tanya. Tapi begitu Pak Tong mau tutup doa, ada satu pelayan penyambut yang lari dari belakang kasih satu kertas. Kemudian pertanyaannya, bagaimana saya tahu kalau saya dipanggil menjadi pelayan full time? Wah, saya kesel banget sama itu pertanyaan. Iya loh, saya kesel sekali. Ini orang kurang asem nih. Udah kagak ada yang nanya dari tadi. Kok ini terakhir tanya? Pak Tong jelasin satu-satu. Dan ya itu yang saya lewatin kan. Dan ya Pak Tong biasa kan, keras kan. Panggil lagi gitu. Jangan keraskan hati. Nanti makin didisiplin Tuhan, kamu makin nyesel dan sebagainya. Dan saya sambil duduk, Pak Tong kan panggil terus nih. Saya sambil duduk, saya kepel tangan loh. Tuhan saya nggak mau. Saya bilang begitu. Tapi kayak ada yang angkat pantat saya suruh maju ke depan. Diangkat pantat. Jadi pas saya bangun berdiri, saya maju ke depan, teman saya yang anggota paduan suara lihat saya begini. Si Budi ngapain tuh? Waduh, itu momen terakhir. Itu momen terakhir yang bilang, ya udah deh Tuhan, saya nggak bisa kemana-mana lagi, gitu kan. Jadi setelah itu saya ngajuin resign di BCA. Dan begitu ngajuin resign sama bos yang besar ya, kemudian sama bos yang nomor 2, sama-sama Kristen. Nanyanya simple sih, lu yakin Bud? Lu dinaikin gaji paling gede lu? Yakin lu mau keluar? Iya, yakin. Begitu surat resign udah masuk, saya keluar dari kantor atasan saya, damai sejahtera luar biasa. Wow. Saya shock sekali itu. Saya shock sekali, gitu loh. Jadi itu kayak begitu tuh. Luar biasa ya. Iya, jadi benar-benar tuntunan ya. Betul. Dari situ saya mendapatkan bahwa iya ini bukan karena emosi dan bukan karena saya pengen ikutan istri dan sebagainya. Ini benar-benar Tuhan yang mau. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Coba. Setelah itu saya cari sekolah lah, cari STT. Kan sadar lah saya mesti diperlengkapi ini gitu kan. Ya udah saya cari Singapore Bible College. Nah jujur ini memang saya auban ya. Saya cari Singapore Bible College dengan harapan nggak keterima. Karena kan mesti ada TOEFL test. Nantang terus ya. TOEFL test kan. Tapi saya juga ada takut. Ya udah saya persiapan sendirilah, beli buku TOEFL dan sebagainya. Ya dibantuin sama satu jemaat yang ngajar bahasa Inggris di GKY waktu itu karena Lydia sudah pelayanan GKY. Tes lulus. Ya udah berangkat. Nah pas berangkat kita bergumul gitu kan, karena kan nggak ada support kan, ya udah kami jual rumah seperti itu. Oh jadi seperti pindah? Itu. Pindah Singapura.
Tapi sebagai student ya. Iya. Tapi udah punya anak saat itu? Belum. Belum. Kami agak kesulitan punya anak. Oke. Iya, agak kesulitan punya anak. Oke, wow, oke. Keren banget ya. Dan ternyata Roh Kudus, Tuhan itu memanggil itu tidak akan pernah melepaskan sampai kitanya itu taat ya. Yes. Dan yes, dia yes. tidak akan menyerah sama kita Yes, sampai yes. kita juga melakukannya, dan apa yang Tuhan inginkan itu terjadi untuk setiap anak-anak yang dipanggil. Yes. Wow, keren. Oke. So itu dia. So saya juga pengen tahu ya Pak ya, perjalanannya. Ini kan menarik ya. Udah selesai tuh sekolah dan akhirnya sekarang ini, hari ini ya, saat ini seperti kita tahu Bapak end up-nya ada di Reform Jakarta Selatan. Ya. Boleh nggak Pak? Akhirnya ada di situ, gimana kisahnya? Waduh, Ibu Nelly nanya kisah yang panjang-panjang semua nih. Iya dong, karena Yes. ini menarik soalnya ya. Iya. Karena Bapak stay di sini. Iya. Dan it's something yang menurut saya pasti ada suara Tuhan, atau mungkin ada panggilan Tuhan yang lain, karena terdamparnya di sini gitu. Iya. Thank you untuk pertanyaannya. Memang sangat substantif buat saya dan istri ya, Lydia Oke. ya. Jadi memang Soalnya dari Singapura kan Iya, Jakarta betul. lagi gitu kan. Iya. Jadi memang pada saat kami di Singapura, kami kan juga melanjutkan studi Doctor of Worship Studies. Ya. Dan tentu selalu ada doa, Tuhan kalau memang benar bisa selesai, Engkau mau panggil kami untuk apa nih? Oke. Dapat S3 gitu kan. Nah, salah satu benih yang ditanamkan oleh Singapore Bible College adalah ketika kami di training, sebenarnya kami diminta untuk pulang ke negara masing-masing. Oke. Jangan pelayanan di Singapura. Tapi ya karena ya Tuhan belokin banyak lah ya. Saya sempat pelayanan di Singapura di Jemaat Indonesia di daerah Bukit Batok, dan setelah S3 selesai, pertanyaan itu nggak hilang tuh. Nah, STT Reform Indonesia itu adalah sekolah Alkitab yang ketiga Oke. yang kami gumulkan. Yang pertama nggak jadi, yang kedua nggak jadi, terus yang ketiga mulainya dari Facebook sebenarnya. Jadi ketua kami saat ini Pendeta Yuzo Adinarta itu Facebook Messenger kepada kami, pada saya, karena saya sempat posting satu status. Ada satu teman kelas saya dari SBC yang pulang ke Indonesia. Oke. Ya kan, masuk pelayanan di gereja, kemudian saya bertanya, kapan ya giliran gue? Statusnya gitu tuh di FB. Nah, Pak Yuzo, message pribadi, Oke. kamu beneran mau pulang Indonesia? Nah, dari situ proses bergulir. Jadi itu proses dimulai 2015. 2015 kemudian kami diundang untuk nyampaikan seminar. Udah gitu 2015 bulan September diminta lagi untuk bawain sesi di retret STT Reform Indonesia yang memang terjadi tiap tahun. 2016 sekali lagi seperti itu, dan akhirnya ya dikonfirm 2017. Oke. Iya, jadi memang perjalanannya ya 2 tahun untuk bisa benar-benar bisa diterima lah sama STT Reform Indonesia. Berat Seperti juga ya itu. kayaknya ya. Ya sama kayak Ibu Nelly kan, untuk bisa masuk STTRI kan interviewnya 3 dosen gitu kan. Berat ya kayaknya ya Pak ya. Iya. So, gimana Pak? Hari ini kan sudah menjalani sebagai panggilannya sebagai hamba Tuhan gitu kan. Ada penyesalan atau mungkin ada sukacita yang lain? Kalau tadi memang setelah keluar dari pekerjaan sekuler yang akhirnya membuat damai sejahtera, dan itu memang Tuhan gitu ya. Iya. Sampai hari ini gitu ya, apa yang Bapak rasakan? Dan boleh dong ya berbagi ya. Apakah mungkin kan banyak sekali hamba tuhan yang akhirnya mereka mungkin akhirnya menyesal, mereka kembali lagi, atau mungkin mereka yang akan tetap dan lain sebagainya, mungkin ternyata bukan panggilannya gitu ya. Hamba Tuhan ya, kita tidak pungkiri ya, maksudnya mereka akhirnya yang dilihat itu adalah ya kembali income dan lain sebagainya gitu. Itu kan jadi pergumulan ya Pak ya. Boleh nggak Pak ya, mungkin bisa menjadi penguatan nih buat hamba Tuhan yang di luar sana yang mungkin lagi struggle hari ini. Well, saya bersyukur ini balik lagi kepada cerita kalau saya sama Lydia ngeklik nih ya. Jadi ada sambungannya ke sana gitu loh. Okay. Jadi waktu kami bergumul mau pulang ke Indonesia, kami berdua sama-sama tanya sama Tuhan lah. Tuhan, ini benar gak pulang ke Indonesia? Okay. Jadi saya dari saat teduh hari lepas hari, saya terus menguji. Ini Tuhan kelihatannya mengarahkan memang untuk pulang ke Indonesia, karena di dalam saat teduh saya baca Injil, Tuhan Yesus itu pelayanan dari rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain kan. Nah, lucunya Lydia itu saat teduh dari surat-surat Paulus. Okay. Dan kemudian Paulus juga melakukan pelayanan dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Jadi ketika kami cerita, kok ngeklop ya? Dan itu membuat kami, iya kita mesti pulang. Nah begitu Tuhan sediakan,
ya Tuhan masukkan kami ke STT Reform Indonesia, dan Tuhan kasih kesempatan kami develop kurikulum MTH Ibadah dan Pelayanan Gerejawi, dan sampai saat ini kami bersyukur sekali sih Tuhan berikan kesempatan untuk kami membagikan pembelajaran dan pendalaman mengenai ibadah. Tentu nggak nyesel. Yang kedua, sukacita. Karena ya dengan jujur Lydia mengatakan this is my dream job. Wow. Gitu kan. Jadi mengajar itu passionnya Lydia, dan pada saat yang sama ya dekat sama mahasiswa. Dan biasa kalau istri udah mengatakan dream job, suami ikutan happy, Bu Nelly. Jadi tapi bukan berarti ini bukan dream job saya. Nah, saya nggak akan pakai istilah itu dream job lah kalau buat saya. Tapi saya mendapati bahwa memang ya Tuhan bisa pakai karunia-karunia saya di dalam konteks STT, ya khususnya STT Reform Indonesia. Nah, saya berani mengatakan saya tidak menyesal, tapi bukan berarti tidak ada pergumulan ya. Kalau misalkan urusan pergumulan ya pasti ada, penghidupan dan sebagainya. Tapi yang satu hal yang membuat saya yakin saya nggak nyesel terjadi di tahun 2021. Waktu itu ada sempat bukaan sedikit, kita boleh keluar. Ya, jadi apa istilahnya PSBB atau apa lupa saya. PSBB. Iya, dibuka sedikit. Jadi boleh keluar. Nah, saya reuni sama teman-teman BCA. Nah, reuni ngopi dan sebagainya, lagi ngobrol-ngobrol kayak begini nih. Kemudian obrolan ke arah urusan pensiunan, gitu kan. Nanti karena usianya udah deket-deket kan, paling tinggal 5-6 tahun lagi pada pensiun kan. Terus ya obrolan itu mencuat lah, kalau pensiunan di BCA gimana kalian gitu kan. Nah, karena kan jabatannya udah lumayan tinggi-tinggi kan. Terus ya mereka nyeletuk lah, iya lu Bud keluar sih dari BCA, kalau enggak lu bisa dapat hampir 50 kali gaji pesangon. Saya syok setengah mati gitu kan. Hah, nggak salah lu 50 kali gaji. Tapi waktu saya pikir oh iya, makanya banyak orang pensiun tuh justru buka usaha kan. Ya karena pesangonnya baik gitu kan. Nah udah gitu pulang kan. Pulang saya sendirian, saya nyetir. Kepikir tuh 50 kali gaji pesangon, nggak salah. Itu berapa M gitu kan kalau udah eselon tertentu kan. Tapi sambil nyetir, damai sejahtera dari Tuhan itu jelas banget. Wow. Jadi waktu saya nyetir, saya terus terngiang-ngiang 50 kali gaji itu, saya nggak kepengen dapat itu. Wow. Saya sendiri saya terkejut loh. Bukan berarti kemudian saya sok-sokan ya, kagak butuh duit, enggak gitu loh. Butuh lah butuh ya, namanya manusia gitu ya. kan. Tapi damai sejahtera itu saya bener-bener real happen. Gitu ya. Jadi sambil pulang ke rumah, Tuhan terima kasih. Ini panggilan nggak salah loh. Jadi in a way, Tuhan tuh kayak kasih konfirmasi ulang. Saya nggak pernah salah panggil kamu. Jadi waktu saya nyetir pulang gitu ya, saya juga terharu gitu kan. Tuhan terima kasih ya, Engkau teguhkan panggilan ini, gitu loh. Jadi itu tuh, makanya saya berani mengatakan saya nggak nyesel pulang Indonesia. Saya banyak belajar nih hari ini ya. Saya rasa para hamba Tuhan di luar juga banyak belajar dari apa yang menjadi kisah hidup dari Pak Budi, sehingga sampai dengan hari ini tetap yakin dan tidak pernah menyesal sedikit pun dengan dorongan ataupun apa yang dijalani hari-hari ini. Pak, boleh nggak ya? Satu lagi terakhir. Kasih pesan atau mungkin kasih motivasi, semangat, encouragement gitu ya buat para hamba Tuhan yang di luar. Mungkin masih ada hal-hal yang sekarang ini kan semua masa sulit ya Pak ya. Dan mereka mungkin masih struggle atau bahkan dalam situasi struggle mereka ngerasa bahwa ini benar nggak ya panggilannya, atau mungkin dia harus bekerja lagi, atau mungkin harus ke sekuler lagi, mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Boleh kasih message atau pesan untuk mengencourage mereka, Pak? Ya, sure. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nelly untuk kesempatan ini sekali lagi. Nah, saya kira buat kita semua yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan kemudian percaya Kristus dan kemudian belajar untuk memanggil Allah sebagai Bapa, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Jadi saya kira itu prinsip saya, makanya dulu susah banget mau keluar dari BCA gitu kan. Karena prinsip ini kuat sekali, kita semua hamba Tuhan. Nah, untuk kita-kita yang melayani penuh waktu, mari kita hati-hati, jangan menganggap diri sebagai tuan. Karena panggilan kita adalah hamba. Kita ini doulos. Dan doulos itu ya budaknya Allah. Budak dalam artian yang positif ya. Kita ini hamba Allah, kita ini buat kita pun yang bekerja dan berusaha, saudara-saudari juga adalah hamba Allah, ya. Nah, kan suka ada tuh lelucon ya, mendingan jadi pengusaha berhati pendeta.
gitu kan. itu saya kira itu luar biasa sekali ya. Jadi karakter hamba saya kira itu yang terpenting buat kita. Amin. Jadi biarlah kita makin kecil dan Allah di dalam Kristus yang makin besar. Keren. Dan ini yang menjadi bagian daripada kehidupan saya dan istri, bahwa ya seperti Yohanes Pembaptis ya, Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dan saya selalu pegang firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Segala kesanggupan kita untuk pelayanan itu berasal dari Tuhan sendiri. Amen. Jadi saya dan istri sangat mensyukuri diberikan kepercayaan, dan juga apalagi hari ini dikasih kesempatan untuk bisa sama-sama ngobrol dengan Ibu Nelly. Saya kira Sama-sama. seperti itu. Ya. Thank you ya Pak. Sama-sama. Aduh, Tuhan saya Yesus dikuatkan memberkati. dan saya percaya Amin. semua yang mendengarkan di luar sana pasti akan menjadi lebih dikuatkan lah ya, di encourage ya sama Pak Budi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Budi buat hari Amin. ini, buat kesempatannya juga boleh hadir di sini dan memberkati banyak orang dan berdampak buat mereka semua yang mendengarkan GMCC berdampak. Oke, sampai di sini ke podcast kita dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, shalom.